Kita coba melihat dari jendela lain, ya. Para diaspora, teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri, yang bisa memberikan perspektif bagaimana mereka memandang Indonesia ke depan. Walaupun buat semua, kita yang di Indonesia lah yang sebetulnya pelaku langsung di lapangan yang bisa mengubah apapun yang ada di depan. Ucapkan matur nuwun buat semua spesial guest kita dari seluruh penjuru dan belahan dunia, karena saya ingin kita coba perluas perspektif. Kadang-kadang ketika kita cuma melihat short term atau perspektif jangka pendek atau yang dekat, segala hal menjadi rumit, segala hal menjadi sesak, segala hal menjadi berat bebannya. Tapi kita coba melihat dari jendela lain, ya. Para diaspora, teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri, yang bisa memberikan perspektif bagaimana mereka memandang Indonesia ke depan. Walaupun buat semua, kita yang di Indonesia lah yang sebetulnya pelaku langsung di lapangan yang bisa mengubah apapun yang ada di depannya. Sebagaimana Allah sudah mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum setiap individu dari kaum tersebut mengubah diri pribadi masing-masing. Nanti nyuwun sewu buat Mas Yusuf, Mas Teguh, Mbak Dian, sama Mas Basir. Nanti mungkin perspektif pribadi atau cerita pribadi juga bisa menginspirasi kita semua, ya, bahwa kadang-kadang di awal kita ingin merubah dunia, tapi menjelang dewasa kita pikir sudah, kita ubah lingkungan saja. Ketika sudah dewasa, ternyata kita lebih realistis, minimal mengubah diri kita masing-masing, ya. Karena kadang-kadang kesuksesan yang besar itu dimulakan dengan kesuksesan yang kecil. Kalau peribahasa Cina mengatakan perjalanan 1000 li dimulai dengan langkah pertama. Mudah-mudahan Indonesia Leaders Talk dapat menginisiasi, dapat menginspirasi, dapat menjadi teman bertukar pikiran, memperkuat etika dan menajamkan logika, agar kita betul-betul terus mencintai Indonesia. Agar kita betul-betul terus menjadi kontributor peradaban, baik di Indonesia maupun di luar negeri ataupun di seluruh yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menatap Indonesia ke depan tentu ada banyak hal, ya. Kalau saya suka menggunakan 4 kerangka, ya. Bagaimana kerangka aktor, kerangka sistem, kemudian kerangka kultur dan kerangka teknologi. Mungkin sekarang ditambah dengan poin kelima Bang Habib, ya, kerangka quote and unquote pandemi, ya. Kerangka aktor, saya tetap menegaskan kita memerlukan creative minority. Kita memerlukan orang-orang yang berani menentukan masa depan. Kita memerlukan para pemberani yang cerdas dan siap menanggung resiko, ya. Karena hanya orang-orang seperti itulah, ya, dalam teori sosiologi hampir 80% masyarakat itu the laggard, ya, ya, siput yang jalannya pelan, gitu. Tetapi mereka yang dapat menangkap masa depan, mereka yang dapat menentukan masa depan adalah para volunteer, para pemberani yang memegang teguh etika dan logika. Nah, karena itu, boleh jadi sekarang ada nama-nama besar yang sedang berkiprah di Indonesia. Tetapi pada waktu yang akan datang, panggung itu akan direbut oleh aktor-aktor yang optimis, aktor-aktor yang kontributif, aktor-aktor yang prestatif, yang tidak memikirkan tentang masalah posisi. Saya suka mengatakan mereka yang menikmati proses, mereka yang fokus kepada usaha, ya, bukan sibuk memikirkan hasil. Karena para ulama mengatakan gini, sebesar-besarnya usaha itu kecil karena datang dari kita sendiri. Tapi sekecil-kecil hasil itu besar datang dari Allah. Dan Gusti Allah rasare, ya, bahwa
proses tidak akan hasil tidak akan mengkhianati proses. Karena itu siapa yang paling berkeringat saat latihan, maka dia akan paling sedikit darahnya dalam pertempuran. Aktor itu adalah kita sendiri. Aktor itu adalah orang-orang yang mendefinisikan kontribusinya sendiri. Dan karena itu tidak perlu nyuwun sewu buat semua teman, partai politik, buram, pandemi, kelam, masa depan Indonesia seperti tidak ada going nowhere, tidak ya. Kita bisa menetapkan, menangkap masa depan dan mengarahkan Indonesia menjadi negara yang oleh konstitusi dikatakan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia.